Iya, Pak Saiku, pemilu 2024 akan dilakukan kurang lebih 3 tahun lagi. Nah, apakah PKS saat Iya. ini sudah mulai mencari-cari tokoh yang akan dicalonkan di Pilpres 2024? Ya, tentu sebagai partai yang punya juga obsesi untuk apa namanya mencalonkan kandidat, tentu kita juga tetap melakukan eh, apa namanya seleksi terhadap Mhm. calon-calon yang akan kita ajukan. Tentu kita juga melihat potensi-potensi yang ada di internal kami di PKS ya. Apakah itu dari apa namanya pejabat-pejabat publik di PKS yang pernah sukses memimpin daerah, misalnya sudah memimpin sebagai gubernur ya, atau juga dari pejabat-pejabat publik yang memang sudah tampil ya sebagai tokoh-tokoh publik apakah di legislatif ataupun pernah di eksekutif. Nah, ini yang kita coba apa namanya akan upayakan ya, tawarkan juga kepada masyarakat. Di samping itu tidak menutup kemungkinan juga bahwa PKS akan juga melihat kandidat-kandidat yang sudah ada di dalam apa namanya masyarakat ya, mereka yang sudah mulai muncul sebagai tokoh-tokoh yang diusung untuk di 2024. Kita juga akan coba sounding untuk seberapa jauh kita akan melakukan penjajakan dengan mereka-mereka itu. Ada kemungkinan tidak Pak Saiku untuk mencari tokoh dari tokoh-tokoh muda atau milenial pada Pilpres 2024? Ya sangat mungkin karena tadi saya lihat ya, saya tadi sampaikan bahwa pemilih ke depan adalah pemilih yang milenial, usia yang milenial ini justru mendominasi dengan generasi Z sebanyak 53%. Mhm. Jadi ini yang kemudian menjadi salah satu pemikiran, bisa jadi juga tokoh-tokoh yang muncul juga adalah tokoh-tokoh dari generasi muda gitu. Mhm. Ya kalau di PSI Pak mendorong Giring Ganesa untuk menjadi tokoh yang akan dipilih. Nah untuk dari PKS sejauh ini siapa Pak? Kalau Kalau boleh tahu. nama belum muncul ya siapa-siapanya, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat sudah bisa ada pengerucutan pada Mhm. nama-nama yang akan kita lakukan, akan kita apa namanya usung ini. Ya tunggu aja insya Allah Mbak, mudah-mudahan bisa secepatnya dirilis ya. Baik, semoga segera dapat dan bisa diumumkan dan Amin, dibagikan kepada amin. kita ya Pak. Ya Iya, Pak iya. Saiku nih, bagaimana kalangan tua dari PKS bisa melebur dalam gagasan-gagasan anak muda? Karena tadi kalau dari penjelasan Pak Saiku, karena sekarang akan difokuskan untuk mencari dan menarik hati para milenial untuk memberikan suaranya pada PKS. Ya, tentu aja memang ada segmentasi tersendiri ya. Untuk Mhm. kalangan kalangan tua, saya kira ini juga yang sudah menjadi segmentasi di PKS kita tidak akan tinggalkan ya. Mhm. Misalnya yang kita sering melihat bagaimana dukungan dari emak-emak ya, tokoh emak-emak ini itu menjadi segmentasi yang memang sudah memberikan kiprahnya selama ini, termasuk juga dalam kalangan para pekerja, petani, nelayan itu juga akan menjadi apa namanya sasaran dari kami di PKS. Mhm. Oleh karena itu kita justru dalam aktivitas ke depan ini ingin bersama-sama justru dengan berbagai elemen bangsa ini untuk coba kita tawarkan kepada mereka apakah mereka juga ingin bersama-sama dengan PKS dalam upaya untuk mengusung ya, memberikan kontribusi untuk membangun negeri kita yang kita cintai ini ke depan. Jadi kita juga akan coba tawarkan pada berbagai elemen masyarakat yang mau bergabung dengan kita. Mudah-mudahan ini gerak Mhm. perjuangannya dalam memberikan pelayanan dan pembelaan pada masyarakat akan bisa semakin kokoh. Baik, ya kita tahu Pak Saiku kalau milenial itu kan aktif di media sosial. Nah, bagaimana nih Ya, dengan anggota dari Partai PKS sendiri? Masih adakah Pak kalangan yang anti dengan media sosial atau sering disebut gagap teknologi? ya, mungkin sebagian ada ya, tetapi rasanya beberapa Hmm. tokoh-tokoh PKS juga sudah mulai
memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana komunikasi dengan konstituennya, dengan masyarakat yang selama ini memang menjadi konstituen setianya ya. Ya alhamdulillah saya sendiri kan ikut juga ternyata ketika masuk ke media sosial, ya bergaul dengan mereka dengan begitu banyak perkenalan yang kemudian akhirnya banyak informasi-informasi juga yang bisa saya tangani melalui media sosial. Saya dapat informasi adanya kerusakan sekolah di daerah pemilihan saya, kemudian saya juga sampaikan kepada para pemangku kepentingan dan alhamdulillah bisa diselesaikan juga oleh para pemangku kepentingan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi sekali lagi kita mendapatkan memang satu manfaat dari media sosial di mana ini akan terjadi komunikasi yang efektif antara konstituen-konstituen kita dengan apa yang harus kita lahirkan dalam sebuah kebijakan atau bisa melakukan pembelaan terhadap mereka. Nah, jadi cara pandang kita saja barangkali yaitu yang terus kita tingkatkan sehingga media sosial ini akan menjadi sarana efektif bagi kami di PKS untuk menyosialisasikan berbagai gagasan, menyosialisasikan berbagai program, termasuk untuk menyerap apa yang diinginkan oleh masyarakat terhadap kami di PKS atau terhadap kebijakan-kebijakan publik di negeri kita ini. Ya, baik. Ya Pak Saiku, tadi kan PKS katanya masih mencari tokoh-tokoh yang akan diajukan pada Pilpres 2024. Apakah mungkin Pak Saiku sendiri yang akan didorong oleh PKS untuk maju dalam Pilpres 2024 nanti? Itu berandai-andai ya. Kita nggak ingin berandai-andai lebih awal lah. Kita ingin nanti tunggu saja waktunya Mbak. Mudah-mudahan di PKS ini banyak juga tokoh-tokoh yang lebih senior dari saya, yang lebih pintar dari saya, yang lebih siap dari saya. Nah, kita ingin nanti disonding lah dengan berbagai elemen ini sehingga dari situ insya Allah kita akan berjuang all out untuk memenangkannya gitu. Jadi ini kebiasaan dan tradisi di PKS memang seperti itu ya, diselesaikan dulu dengan musyawarah sehingga dengan itulah insya Allah kita akan berjuang bersama-sama untuk memenangkannya. Iya, Pak Saiku bisa jelaskan apa sih Pak kriteria yang harus dimiliki oleh seorang tokoh jika ingin dicalonkan menjadi calon dari PKS pada pemilu 2024 nanti? Ya, tentu saja yang utama adalah bagaimana dia memiliki integritas terhadap integritas moralnya ya, sehingga dengan integritas itulah insya Allah ada harapan bahwa dia bisa membawa kebijakan-kebijakan ke depan lebih baik. Yang kedua tentunya kita juga berharap bahwa dalam suasana seperti ini dia harus memiliki kompetensi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Dan berikutnya tentu karena bagaimanapun juga hebatnya seseorang, nggak mungkin dia juga bisa menyelesaikan berbagai persoalan sendirian. Oleh karena itu, dia juga perlu dipastikan punya networking yang kuat, punya jejaring yang kuat, punya basis dukungan yang kuat untuk memberikan solusi-solusi terhadap berbagai permasalahan-permasalahan bangsa. Nah, dengan berbagai kriteria yang seperti itu, insya Allah kita agak lebih optimis menatap masa depan bangsa ini, ya. Insya Allah tidak akan bangsa ini kemudian terseok-seok, tidak akan juga gamang, dan tidak akan juga tanpa pijakan. Tentu pijakan kami jelas menjadikan Islam rahmatan lil alamin sebagai dasar, sehingga kita inginkan nilai-nilai integritas moral itu berdasarkan dari nilai-nilai yang religiusitas kita. Yang ini justru akan lebih kokoh pertanggungjawabannya bukan hanya kepada sekedar manusia biasa, tapi ini akan dipertanggungjawabkan pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, inilah maka integritas pengokohan nilai-nilai keagamaan, religiusitas ini menjadi concern kami karena ini sebagai
modal awal untuk bisa menyongsong dan memberikan kebaikan-kebaikan, sentuhan kebaikan pada bangsa ini ke depan.